128 tahun sudah arwah pasangan pengantin baru itu mendiami salah satu pilar jembatan Cirahong. Sementara sepasang siluman ular penguasa Sungai Citanduy mendiami sisi dari jembatan yang difungsikan bagian atasnya untuk kereta api dan di bawahnya untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan para pejalan kaki. Cerita mistis pasangan pengantin jembatan Cirahong terus hidup hingga saat ini, diceritakan secara turun-temurun sehingga akrab di telinga para pelintas jembatan kayu dengan rangka besi beton tebal yang langsung didatangkan dari Eropa tersebut. Saat bertugas di Kabupaten Ciamis, terowongan jembatan Cirahong ini kerap dilewati untuk memangkas jarak dan waktu perjalanan dari Kabupaten Ciamis menuju Kabupaten Tasikmalaya dan begitu sebaliknya. Saking seringnya sampai akrab dengan salah seorang pengatur arus lalu lintas di jembatan Cirahong ini, biasa dipanggil Kusnadi. Senyuman dan topi hitam pudar yang dipakai menjadi ciri khas pria tersebut. Bagi kebanyakan masyarakat, saat melintas jembatan ini agak seram karena tidak hanya cerita mistis yang menyelimutinya, tapi juga karena perlu ekstra hati-hati saat melaluinya. Sepasang kayu memanjang di kiri kanan jembatan menjadi pijakan roda ban mobil saat melintas jembatan sepanjang 202 meter ini. Gemretuk bunyi papan yang terlindas ban mobil di temaram senja seakan membawa ke dimensi lain saat melihat ujung jembatan dengan cat berwarna biru ini. Garis-garis simetris pada sisi kiri kanan dan atas jembatan memanjang seperti gapura menuju gerbang gaib. Sekali waktu saat agak senggang, admin menyempatkan diri untuk berbincang dengan warga sekitar. Arus lalu lintas menuju terowongan jembatan Cirahong ini cenderung sepi sehingga agak leluasa bersantai sejenak untuk mendengarkan cerita mistis dari warga sekitar. Soal sepasang pengantin yang jadi tumbal di jembatan ini ada dua versi. Yang pertama, meski pada akhir cerita ada kesamaan, mereka memang meninggal dunia untuk dijadikan tumbal pembangunan jembatan tersebut. Yang membedakannya hanya jumlah korbannya saja. Pemerintah Hindia Belanda saat itu berambisi untuk membangun jalur kereta api. Tujuannya selain untuk memudahkan mengangkut hasil bumi dan juga untuk memudahkan mengawasi daerah jajahan mereka, terutama di wilayah pedalaman. Saat sedang membangun jembatan di Sungai Citanduy, berbagai gangguan demi gangguan terus terjadi, seperti air sungai yang tiba-tiba meluap dan lain sebagainya. Karena terus dikejar waktu penyelesaian, pemerintah Belanda pada waktu itu meminta bantuan paranormal hingga akhirnya diketahui bahwa di lokasi pembangunan jembatan kereta api tersebut didiami sepasang siluman ular bernama Nyai Odah dan Aki Bohang. Siluman tersebut mengaku terganggu karena manusia mengganggu kediamannya tanpa izin. Lalu, singkat cerita, mereka meminta syarat tumbal dan berjanji akan menjaga jembatan Cirahong hingga dapat tetap berdiri ratusan tahun. Syarat tumbalnya adalah sepasang pengantin untuk dijadikan sebagai anak angkat mereka. Saat itu kemudian dipenuhi. Rencana jahat pun kemudian diatur menculik dan memperdaya pasangan pengantin baru itu. Selesai melangsungkan akad, sepasang pengantin baru kemudian dijemput oleh para centeng Belanda dengan dalih diundang oleh pemimpin proyek pembangunan jembatan untuk menyerahkan hadiah pernikahan. Lalu, sepasang pengantin ini dibawa ke lokasi pengecoran pondasi jembatan di tengah sungai. Menjelang maghrib, pengantin tersebut dengan tangan terikat dan sesaji lainnya dimasukkan dalam lubang pondasi jembatan tersebut. Dari atas, adonan semen, batu, dan pasir dicurahkan ke dalam lubang menimpa sepasang pengantin tersebut. Mereka pun tewas dan sukma mereka mendiami pondasi bagian tengah jembatan dan terjebak dalam dunia tak kasat mata.
Menurut versi lainnya, korban dari pembangunan jembatan ini tak hanya sepasang pengantin itu, tapi juga sejumlah warga. Mereka berusaha mengambil sejumlah emas yang disimpan dalam salah satu lubang pondasi jembatan. Saat warga termasuk pengantin tersebut berada dalam lubang pondasi, mereka dihujani batu, semen, dan material lainnya hingga tewas. Waktu terus bergeser dan menjelang maghrib, dipandu oleh Kang Kusnadi melewati jembatan Cirahong, perlahan merayap di atas bantalan kayu yang berderit, menahan beban mobil. Sekilas dari sudut mata, meski samar, sekelebatan bayangan hitam melintas dan menghilang di tengah jembatan. Apakah itu bayangan dari arwah penasaran dari sang pengantin, atau hanya bayangan sorotan lampu mobil pada salah satu pilar? Pertanyaan itu tak pernah terjawab. Hanya doa yang bisa dipanjatkan, semoga Allah menyempurnakan arwah mereka. Selain sebuah persembahan atau tumbal sepasang pengantin, ada lagi cerita mitos lainnya, yakni suara gamelan atau degung di malam hari sebagai pertanda esoknya ada kejadian luar biasa. Saat kami mengunjungi jembatan Cirahong beberapa hari lalu, kebetulan bertemu Kang Sahri, atau warga di sana kerap memanggilnya Kang Behring, warga kampung Sukakarya, Desa Margalayu, Kecamatan Manoncaya. Meski enggan disebut sesepuh Cirahong, tetapi Kang Behring sangat hafal cerita dari pertama Cirahong dibangun hingga mengaku pernah berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata di Cirahong. Soal gamelan atau degung, Kang Behring tak hafal kisah awal suara gamelan itu. Apakah pernah kejadian saat zaman kerajaan ada rombongan gamelan yang dibunuh Belanda dan mayatnya dibuang di jembatan Cirahong, atau rombongan pemain gamelan alami kecelakaan di lokasi itu hingga arwahnya gentayangan. Namun, yang jelas setiap terdengar suara gamelan di malam hari, esoknya ada kejadian orang yang bunuh diri, baik terjun dari jembatan ke Sungai Citanduy atau orang yang sengaja menabrakkan diri ke kereta api. Itulah beberapa kisah mistis dari jembatan Cirahong. Apabila kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe. Terima kasih.